Warga negara asing asal Ukraina yang menjadi korban penculikan diduga dimutilasi di sebuah villa wilayah Gianyar. Hal ini dikuatkan dengan adanya saksi yang melihat para pelaku membawa bungkusan-bungkusan besar mondar-mandir di seputaran villa tersebut dan ditemukan bercak darah. Kapolda Bali Irjen Polisi Daniel Aditya Jaya saat merilis perkembangan penyidikan kasus penculikan dan mutilasi warga negara Ukraina Ihor Kamarov mengungkapkan terdapat 6 lokasi atau TKP dari rangkaian penculikan hingga penemuan potongan tubuh korban. TKP pertama di Jalan Pura Batu Meguung, Jimbaran menjadi TKP penculikan. Kemudian di restoran wilayah Munggu, Tabanan, ditemukan mobil isi bercak darah korban. TKP lainnya di villa di Tabanan, villa di wilayah Munggu, villa wilayah Gianyar, muara sungai Wosteben, Desa Ketewel, dan TKP di perumahan di wilayah Padang Sambian yang juga ditemukan mobil yang terdapat bercak darah korban. Berdasarkan keterangan saksi, analisa, dan teknologi, kendaraan tersebut sewa CBGK yang ditangkap di wilayah NTB beberapa waktu lalu dan terakhir korban dibawa ke villa di wilayah Gianyar. Berdasarkan hasil olah TKP, di sini ada 6 TKP, kemudian dan persesuaian bukti-bukti yang ditemukan telah ditetapkan tersangka terhadap perkara tersebut sebanyak 7 orang dan kesemuanya adalah warga negara asing. Sementara itu, Direktur Reskrimum Polda Bali Kombes Pol Gede Adi Mulyawarman mengatakan para pelaku ini sudah melakukan pengintaian korban sebulan sebelum kejadian. Bahkan mereka gonta-ganti kendaraan dan pasangan untuk menghilangkan jejak. Para pelaku berinisial NP 29 tahun dan SM 39 tahun warga Rusia, DH 42 tahun, VN 42 tahun, dan RM 28 tahun warga negara Ukraina, serta VA 28 tahun warga negara Kazakhstan. Sementara Polda Bali mengamankan satu pelaku CBGK di wilayah NTB. CBGK merupakan WNA dan mengaku menyewakan mobil untuk pelaku penculikan. Berdasarkan hasil-hasil informasi, hasil koordinasi, serta analisa teknologi, bahwa mulai dari 1 bulan sebelumnya, itu beberapa orang kita identifikasikan melakukan mencari korban di seputar tempat korban menginap, yaitu survei yang mereka lakukan dari mulai tanggal 25, 28, 29 Februari. Di sini terlihat dengan jelas rekaman CCTV seputaran villa tempat korban menginap dengan beberapa kendaraan dan warga negara. Polda Bali telah berkoordinasi dengan Interpol untuk menerbitkan Red Notice berkaitan dengan kasus ini. Rai Swantara, Bali TV.